Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ainaya Fadilah dengan NIM 2205135798 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan penelitian, yaitu statistik, statistika, dan statistik pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Apa itu statistik, statistika, dan statistik pendidikan? Secara etimologis, kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status dan dari bahasa Inggris yaitu state yang memiliki makna negara. Statistik merupakan rekapitulasi fakta yang memiliki bentuk berupa angka-angka yang disusun membentuk tabel atau diagram, di mana angka-angka tersebut mampu menjelaskan sebuah permasalahan. Sedangkan pengertian statistika menurut Dr. John Tukey, seorang ahli statistik terkenal, menyatakan bahwa statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan data, termasuk cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan Sujana, yaitu statistika merupakan sebuah ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara meringkas data, kemudian mengolah dan menyajikan data, dan bagaimana cara untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis, serta bagaimana menentukan dan mengambil keputusan dalam batas-batas risiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Dan statistik pendidikan adalah cabang statistik yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang diperlukan dalam pengumpulan data-data kuantitatif yang berhubungan dengan pendidikan. Data ini bisa mencangkup berbagai aspek seperti jumlah siswa, tingkat kelulusan, kualitas pengajaran, mengevaluasi efektivitas program pendidikan, mengukur prestasi siswa, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian statistik yang sudah saya jelaskan, statistik memiliki peran yang membantu peneliti dalam berbagai hal. Di antaranya, yang pertama, statistik membantu peneliti dalam memilih sampel yang efisien dan valid. Yang kedua, statistik memaparkan data dalam bentuk angka atau grafik. Yang ketiga, statistik membantu peneliti memilih alat analisis yang tepat. Yang keempat, statistik melihat hubungan antara variabel. Yang kelima, statistik membandingkan perbedaan antara kelompok. Yang keenam, statistik membuat prediksi berdasarkan data masa lalu dan sekarang. Yang ketujuh, statistik membantu menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Selanjutnya, klasifikasi statistik. Statistik dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, ruang lingkup penggunaannya, dan bentuk indikator yang dianalisis. Jika dilihat dari fungsinya, statistik dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik ini berfokus pada cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data dalam bentuk angka. Tujuannya adalah agar memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang suatu fenomena atau keadaan. Statistik deskriptif ini hanya menjelaskan data tanpa membuat kesimpulan lebih lanjut. Yang kedua, ada statistik inferensial. Statistik ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Proses ini disebut generalisasi atau induksi. Selain itu, statistik inferensial juga digunakan untuk membuat prediksi dan estimasi berdasarkan data yang ada. Berdasarkan indikator yang dianalisis, statistik dapat diklasifikasikan kepada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, statistik parametrik ini menggunakan asumsi tertentu tentang distribusi data, sedangkan statistik non-parametrik tidak bergantung pada asumsi distribusi data. Dan berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, statistik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, statistik pendidikan. Yang kedua, statistik sosial. Yang ketiga, statistik kesehatan. Yang keempat, statistik ekonomi. Yang kelima, statistik pertanian. Dan yang keenam, statistik bidang ilmu atau kajian lainnya. Nah, ternyata statistik ini mempunyai ciri khas loh. Ciri khas yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Yang ketiga, statistik bekerja secara universal atau umum. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa statistik
Statistika dan statistik pendidikan adalah alat yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Dengan menggunakan data yang akurat dan analisis yang tepat, ditambah dengan ciri khas statistik yang bekerja dengan angka, bersifat objektif, juga bekerja universal atau umum, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!